termasuk ngedep dampar itu adalah ngaji lewat online, lewat media sosial. Ini sanad ya, sekaligus sanad saya ceritakan, jadi tidak usah khawatir apakah dengan ngaji lewat online kita bisa wusul pada Allah Ta'ala atau tidak. Yang jelas mungkin banyak di antara jenengan, di antara kita bertanya-tanya bagaimana toh manhaj atau metode dakwah Muhammad Ghazali. Ini saya ceritakan sedikit ya. Saya mulai dari dawuh guru kita, Murabbi Ruhina, muassis Pondok Pesantren Tercinta, Pondok Pesantren Lirboyo, yakni Kiai Haji Abdul Karim. Beliau pernah mendawahkan kepada santri-santrinya untuk santri lek mulai ojo lali ngedep dampar. Jadi kalau pulang itu jangan lupa menyebarkan ilmunya. Kemudian ini ditafsiri oleh Agus Ibrahim Ahmad Hafid, jadi cucu beliau. Termasuk ngedep dampar itu adalah ngaji lewat online, lewat media sosial. Ini sanad ya, sekaligus sanad saya ceritakan, jadi tidak usah khawatir apakah dengan ngaji lewat online kita bisa wusul pada Allah Ta'ala atau tidak. Yang jelas saya katakan dawuhnya Imam Abdullah bin Mubarak yang mendawuhkan al-isnad minaddin laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ini beliau akan sedih ketika dawuh ini, yang kalau diterjemahkan itu kan artinya kan sanad itu bagian dari agama. Andai kata tidak ada sanad, orang akan ngomong seenaknya. Loh, ini dawuh ini bukan untuk menghakimi para dai-dai lewat online. Jangan digunakan untuk menghakimi itu. Karena betapa sedihnya Imam Abdullah bin Mubarak ketika dawuhnya kemudian dijadikan senjata untuk menghakimi para dai-dai yang ahli sunnah yang punya kapasitas dan kapabilitas. Artinya monggo-monggo mawon, sama orang ngaji lewat media sosial dengan datang di suatu tempat yang di situ dia berada di belakang temboknya, itu sama saja. Yang penting dia antusias, dia betul-betul ingin menyimak, ingin mencari ilmu, mendengarkan dengan seksama dari awal sampai akhir kalau bisa. Jadi sama plek dengan ngaji via offline. Artinya supaya kebaikan itu jangan hanya berhenti di offline saja, tapi juga media sosial ini siapa kalau bukan kita yang meramaikan. Jadi masa depan bangsa di tangan kita. Itu kan Mas Bat Ali Lirboyo. Ini penting saya ceritakan. Tiga penirian. Nah, di dalam berdakwah itu, di dalam menyampaikan suatu hukum, ini kita tahu orang dakwah itu kan untuk ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Jadi menyampaikan kebaikan dengan cara baik, memerintahkan amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bigairin munkar. Menyampaikan kebaikan dengan cara baik dan mencegah kemungkaran dengan tanpa menimbulkan kemungkaran. Ini yang harus kita pegang teguh. Jadi umat ini sudah rindu, umat ini punya hak untuk mendapatkan wirasah dari Rasulullah, untuk mendapatkan wirasah para ulama, para sufiyin. Artinya beliau-beliau ini tidak meninggalkan warisan untuk kita, melainkan suri tauladan, melainkan uswatun hasanah yang harus kita tiru. Nah, itu bisa kita dapatkan melalui akhwal atau perilaku guru-guru kita yang memancar kepada santri-santrinya, dan juga ilmu-ilmu beliau itu dititipkan di kitab-kitab beliau, karangan-karangan beliau. Misalkan fikih ya kita ngaji Fathul Qorib, ya Fathul Mu'in, ya kitab Kanzur Ghibin dan lain sebagainya. Tasawuf kita ngaji misalkan Asyaihul Ibad, itu kan ulama Nusantara kan yang ngarang, Nawawi Banten. Kemudian ada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, kemudian kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini artinya juga seorang dai itu harus punya kapasitas yang mapan sesuai dengan bidangnya. Ya kalau belum bisa seperti itu ya seperti dawahnya Mbah Marzuki Dahlan itu, Mbah Marzuki Dahlan Lirboyo Allah yarham. Beliau mendawahkan isone mulang alif bata ya diulang ke alif bata, isone safinah ya diulang ke safinah. Jadi tidak perlu ada istilahnya formalisasi seorang dai, seorang sampai dibuatkan lisensi misalkan harus punya kayak semacam ijazah. Karena ya misalkan mau dites itu dites kitab apa, mau dites kitab Lubul Usul, ya kalau dia dakwanya Lubul Usul, kalau dakwanya alif bata, menyampaikan mengajarkan alif bata, ini kan kita tahu kan balighu anni walau ayah. Jadi
sampaikan apa yang datang dari Rasulullah, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu hadis. Artinya ya mas tato tuh, bukan masyid tuh. Bahkan kalau diteruskan orang kalau melebihi kapasitasnya, jadi seharusnya mengajarkan Fathul Qorib, Lubul Usul, tetapi melampaui batas mengajarkan kitab-kitab yang besar, yang akhirnya malah justru ngawur ngawur. Ini yang perlu hati-hati. Nah, kemudian sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua bahwa kebaikan itu tetap kebaikan itu tetap harus dilakukan, tetap harus dijalankan. Kita tahulah ada sabda Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang setara dengan pelaku kebaikan itu. Artinya dengan jenengan mengikuti kajian-kajian seperti ini, kemudian ikut meramaikan, kemudian ikut men-share, ini adalah bagian dari kita mewujudkan dawuh Rasulullah tadi itu, menunjukkan kebaikan. Yang itu secara otomatis pahalanya juga sama dengan pelaku kebaikan itu. Jadi jenengan tinggal menyimak, tinggal mendengarkan, lalu meramaikan, absen, hadir, nyimak. Setelah itu di-share, dibuat story di WhatsApp. Nah ini loh, ternyata sama dengan pahala yang didapat oleh pelaku kebaikan itu. Padahal kita untuk ngaji itu ya mutolaah dulu, harus persiapan dulu, yang baca itu yang mumet juga. Artinya hidup ini harus saling menyupport. Jadi cara gampangan ini ayo kita ramaikan rumah online kita bersama. Jadi dirameake, yo di like, subscribe, di komen, di share. Jadi itu yang paling penting saya sampaikan. Jadi teruslah berbuat baik dimanapun tempatnya. Bahwa orang belajar itu tidak harus di pesantren, tidak harus di masjid, tidak harus di musola, tapi ilmunya Allah Ta'ala itu diletakkan dimanapun tempatnya. Boleh Anda berhenti sekolah, boleh Anda berhenti mondok, tapi jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti untuk terus mengais ilmunya Allah Ta'ala. Paham ya? Nah kenapa begitu? Karena ya tadi itu, ilmunya Allah Ta'ala tidak hanya dititipkan di pesantren, dititipkan di masjid, di langgar, tapi dimanapun tempatnya. Tidak hanya di kitab-kitab para ulama, tapi dalam tiap sendi kehidupan kita, coba kita mencari wawasan-wawasan baru untuk menambah cakrawala pengetahuan kita. Nah inilah yang disebut dengan pengalaman. Jadi pengalaman itu juga bagian dari guru sejati kan. Artinya kalau diteruskan tuh gini, seburuk apapun masa lalu seseorang, tetap masa depannya itu akan datang dengan keindahan, dengan kecerahan. Di setiap orang baik itu ya rata-rata punya masa lalu yang buruk. Nah ketika kita melakukan satu kebaikan, maka itu adalah satu hal yang harus disyukuri. Tapi kemudian bagaimana kalau terlanjur melakukan satu keburukan? Kita jadikan itu sebagai pengalaman. Tapi kalau berkali-kali terlanjur dulunya melakukan berbagai macam keburukan, bagaimana? Nah itu jadikan sebagai pelajaran. Jadi harus tetap optimis, jangan pernah diputus asakan oleh tekanan sosial, jangan pernah diputus asakan oleh masa lalu. Jadi seberapa banyaknya titik hitam dalam hati kita, asal kita mau bertobat kembali pada Allah Ta'ala, asal kita mau berusaha untuk menjadi orang baik, maka kita harus yakin mujalah satu solihin, duduk dengan orang soleh. Kita harus yakin sibuk dengan ilmu. Ini adalah satu hal yang pahalanya luar biasa. Dicorong gue napuk dosane kulon jenengan sami nuwun sewu, turah-turah nih. Ya kita tahu lah fadilahnya ilmi bagaimana, fadilahnya taklim bagaimana, fadilahnya ta'alum bagaimana, fadilahnya mujalah satu solihin bagaimana, fadilahnya ru'yatul ulama bagaimana, fadilahnya mukholatatul ulama bagaimana. Ru'yatul ulama itu melihat ulama, mukholatatul solihin itu mujalah satu solihin, mukholatatul solihin itu satu ruang majelis dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Ya meskipun kita tidak boleh merasa baik, kita tetap merasa hina-dina, kita tetap harus rendah hati, kita tetap harus bisa menjaga hati ini. Jadi intinya sarang-sarang, mari kita bersama untuk terus sibuk dengan ilmu, untuk terus semangat menebar kebaikan. Ojo lelah, jangan lelah. Leren sok benai larane nek wis ning swarga mawon. Di suatu saat kalau sudah di surga saja kita
istirahat. Nah, jadi ojo ngaku apik yen isih seneng elek-elek, ojo ngaku unggul yen isih seneng ngasorke. Ini yang harus kita pegang teguh. Ngaten nggih. Di kopi ini rian lah dan buatan sepaneng. Jadi video model seperti ini sebetulnya adalah seni kehidupan. Jadi saya tampilkan selain kajian-kajian di YouTube kita, di rumah online kita, tentang berbagai macam materi kursus, tentang berbagai macam tanya jawab fikih, tetapi kita juga sisipkan ini loh bagian dari seni kehidupan. Jadi kadangkala kita harus ngobrol untuk meluangkan waktu sejenak untuk kita bisa tadabur, mengangan-angan akan berbagai macam peristiwa yang terjadi, berbagai macam ciptaan Allah Ta'ala, dan berbagai macam hal-hal yang kita temui dalam kehidupan kita. Ampun nggih, nanti kita lanjut ngobrolnya di lain waktu. Ini sementara seperti ini dulu. Sebagai ojo bosan-bosan tadi wong apik. Ya wong apik itu ini ra, meskipun kita sudah dianggap buruk di kacamata orang lain, sudah dianggap minus di mata orang lain, tapi kita harus ingat bahwa nilai kebaikan bukan ketika itu dianggap baik oleh orang lain saja, tetapi kita harus berusaha untuk mendapatkan grade A, nilai A+ dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya supaya kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga-moga untuk ridhonya Gusti Allah kabeh, untuk syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh, dan semoga kita semua tetap konsisten dalam sibuk keilmuan. Amin Allahumma amin. Afdalul istighal al-istighal bil ilm. Jadi sebaik-baiknya kesibukan adalah yang sibuk dengan ilmu. Ini artinya kum haitsu aqam, maka Allah teruslah konsisten dimanapun Allah Ta'ala menempatkan kita. Artinya kun ibna waktik gitu, habiskan waktu kita untuk ilmu, berikan seluruh waktu kita untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan seluruh dirinya untukmu. Artinya bukan terus kemudian kita ndak istirahat, kita ndak kerja terus ngaji terus, ndak. Tetap kita harus seimbang, karena dunia dan akhirat itu kata tersebut disebutkan dalam Al-Quran dengan jumlah yang sama. Artinya yo sing seimbang lah, dunia karo akhirat itu sing seimbang. Harus bisa profesional ibaratnya ngatan. Jadi harus bisa bijaksana dalam memaknai beberapa dalil, dalam memaknai Islam itu sendiri. Dengan begitu kita akan menemukan mahasinul Islam, di kebaikan-kebaikan Islam. Jadi Islam tidak dianggap sebagai satu keyakinan, satu dogma yang dinilai konservatif, tidak dianggap sebagai dogma yang berlawanan dengan prinsip-prinsip modern. Ngaten nggih? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.